Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 Exponential Mind Kalkulus 2 kelas TPBF. Nah, kami di sini ingin memaparkan nih hasil presentasi kami terkait laporan berjudul investasi kami. Nah, sebelum kita masuk ke video pembahasan, ada baiknya kita memperkenalkan diri. Nah, mulai dari saya. Perkenalkan, saya Calvin dari Jaya dengan NIM 10 dari program studi sistem informasi dengan teman-teman saya Sebastian Taskadi Budiman dengan NIM 11241079. Saya Jelina Fatima Siti Kadir dengan NIM 16241011 dari program studi statistika Kabupaten Jombang. Dan saya Karmela Putri dengan NIM 1124108 dari Informatika Angkatan 2024. Saya Fransi dan Muslim Iman Manik dengan NIM 17241022 dari program studi ilmu aktuari. Baik, izin masuk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wispar Diansyah, NIM 10241052. Biasa dipanggil Wispa. Saya dari Sistem Informasi Angkatan 2024. Saya dari kelompok 8 Exponential Minds Kalkulus 2. Dan itu aja perkenalan singkat dari saya. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Dan langsung kita lanjut ke video pembahasannya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan soal-soal yang sudah kami jabarkan di laporan sebelumnya. Jadi kita akan masuk ke poin 3.2. Di poin 3.2 ini adalah pembahasan untuk soal nomor 1 yang membahas tentang investasi dengan bunga tetap 5% selama 5 tahun. Jadi di sini sudah dijabarkan sebelumnya, jika suku bunga tahunan yang berlaku tetap pada 5% dan dibungakan secara terus-menerus atau kontinu selama 5 tahun ke depan, investasi mana yang lebih baik selama periode waktu ini. Jadi di sini sudah diketahui juga untuk investasi pertama itu biaya awalnya $1.000 pendapatan tiap tahunnya untuk F1 sama dengan dia 3.000 pangkat 0,03 T dalam durasinya 5 tahun dan bunganya itu tadi sudah disebutkan sebelumnya juga 5% per tahun. Di sini kita juga didapatkan rumus untuk mencari hasil investasinya, yaitu PV sama dengan integral FT E min 0,5 T dari 5 sampai dengan 0 DT. Lalu di bawah juga ada penjabaran untuk perhitungan PV-nya. Pertama-tama kita menghitung PV atau present value. Jadi di sini pertama untuk PV satunya sendiri itu integral 3000 akar 0,03 T dari 5 sampai dengan 0 dikali E akar minus 0,05 T dt disederhanakan menjadi integral 3000 min 0,02 T dt dari 5 sampai dengan 0. Lalu di situ juga sudah didapatkan untuk PV satunya sebelumnya. Lalu kita lanjut ke perhitungan integral untuk mencari nilai E. Di sini kita menggunakan rumus integral eksponensial, itu integral E pangkat min AT dt sama dengan 1/A 1 dikali E pangkat min AT. Lalu dengan A-nya sendiri itu 0,02 dan T-nya adalah 5. Lalu di sini didapatkan hasilnya untuk PV 1 yaitu 3000 dikali 1/0,02 1 dikurang E pangkat minus 0,1 sama dengan 150.000 dikali 1 min E pangkat minus 0,1. Lalu dilanjut juga untuk perhitungan nilai E-nya sendiri di poin keempat. Kita menggunakan mirip sebelumnya, yaitu E pangkat negatif 0,1 mendekati 0,904,837 dan juga 1 dikurang E pangkat minus 0,10 itu sama dengan 1 dikurang nilai sebelumnya yaitu 0,904,837, lalu didapatkan hasilnya itu 0,095163. Lalu juga ada hasil penjabarannya untuk PV1 sendiri itu 14
14.274,45. Lalu yang terakhir kita net present value atau total penghasilan yang sendiri itu untuk NPV 1 itu dengan mengurangi PV1 dan juga N1. Lalu didapatkan 14.274,45 dikurangi 1.000. Lalu setelah ditotalkan dapatkan hasil 13.274,45. Jadi untuk kesimpulan didapat dari hasil investasi yang pertama, nilai bersih investasi pertama selama 5 tahun adalah 13.274,45 dolar. Pendapatan dikatakan meningkat karena ada pertumbuhan eksponensial 3% per tahun. Lalu untuk selanjutnya itu ada investasi kedua yang akan dijabarkan lebih dalam dari teman saya Yuspa. Waktu tepat dipersilakan. Baik, izin masuk Yuspa 10241052. Kita lanjut ke investasi kedua. Untuk investasi kedua sendiri itu diperlukan biaya 4.000 dolar untuk menghasilkan pendapatan kontinu dengan laju 4.000 dolar per tahun. Dengan bunganya sendiri itu 5% per tahun selama 5 tahun. Dan dari soal ini itu dapat data sebagai berikut. N2-nya itu 4 dolar, F2T-nya itu 4.000 dolar. Tadi N2-nya 4.000 dolar. Dan R-nya itu 0,005 dan T-nya itu 5 tahun. Untuk rumusnya seperti ini, bisa dilihat di gambar 325 dengan PV-nya itu seperti ini. PV keduanya itu 4.000 di kuadrat kuadrat min 0,005 PDT, dan PV 2-nya itu seperti ini. Untuk PV 2-nya di 80.000 dikali 0,2211993 dengan hasil akhirnya itu di 17,695,94. Salah soal, Cok. Kocak. 3.2, 3.2 investasi 2. Ini. Ya. Dari investasi 2 mulainya. Gimana record-an? Aku dari record lanjutnya untuk. Baik, izin masuk Wispa 10241052. Kita lanjut ke investasi kedua, yang dimana investasi kedua itu diperlukan biaya 4.000 dolar untuk menghasilkan pendapatan kontinu dengan laju 4.000 dolar per tahun, dengan bunganya itu 5% per tahun selama 5 tahun. Dan untuk biaya awalnya itu 4.000 dan pendapatan per tahunnya itu F2T sama dengan 4.000 kuadrat min 0,05 dengan durasi 5 tahun dan bunga 5%. Untuk perhitungannya sendiri bisa dilihat seperti di gambar. PV-nya kita cari dengan seperti ini. Lanjut kedua, dan PV 2-nya kita pakai rumus integral eksponensial. Lalu dengan nilai E dan hasilnya seperti ini. Untuk hasil perhitungan manual atau softwarenya kita dapat nilai akhir itu PV 2 17.695,94, dan kita hitung juga NPV-nya dengan cara itu kita kurangi dengan biaya awalnya juga. Dengan NPV 2 sama dengan 17.695,94 dikurangin 4.000 dengan hasilnya itu 13.695,94 dengan perbandingan akhirnya itu 4.
0 dan bisa dibandingkan dari investasi pertama tadi itu untuk investasi pertama sendiri tadi itu di sekitar ini 13.274,45 dolar, dan untuk investasi kedua itu untuk NPV dan PV-nya. Lalu dengan perhitungan tersebut kita lihat juga bahwa investasi kedua menghasilkan lebih banyak meskipun biayanya juga lebih tinggi. Dan untuk kesimpulannya, dari nomor satu ini dengan kita menggunakan kalkulus dan konsep nilai sekarang, kita bisa menganalisis pilihan investasi secara matematis dan objektif. Dan semoga penjelasan dari kita membantu kalian memahami konsep investasi dalam kalkulus. Dan mungkin itu aja dari penjelasan nomor satu investasi satu dan investasi kedua. Bisa dilanjut ke soal nomor 2. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan bahas soal nomor 2 nih. Di sini nih dilihat soalnya kayak agak menarik ya. Soalnya di sini kita harus menentukan strategi bagi investasi yang dikatakan tidak lebih baik, tapi ternyata bisa mengalahkan investasi yang kelihatannya lebih unggul. Di sini nih, di soal ini kita dikasih 2 pilihan yang dimana investasinya arus kasnya tuh berbeda-beda nih. Bener banget. Nah, yang pertama itu investasi A itu atau investasi 1 itu punya arus kas yang dimana F1 terhadap waktu bernilai 3000 eksponensial pangkat 0,03 dikali waktu. Jadi dia tuh tumbuh secara eksponensial dengan pertumbuhan 3% per tahunnya. Artinya tuh pendapatan yang didapat dari investasi ini akan makin besar seiring berjalannya dengan waktu. Ya, sedangkan di investasi B atau investasi 2, arus kasnya nih konstan. Setelah dilihat-lihat dengan F2 terhadap waktunya bernilai 4.000 dolar per tahun. Anggapannya setiap tahun dia akan mendapatkan nilai 4.000, tapi tidak ada pertambahan, hanya konstan di 4.000 dari tahun ke tahun. Kalau dilihat sepintas, apalagi dalam jangka panjang, investasi A itu bisa terlihat lebih menarik karena ada pertumbuhan. Tapi justru di soal ini tuh kita diminta menjelaskan kenapa investasi yang tidak lebih baik dalam hal ini yang punya nilai PV lebih kecil dan bisa mengalahkan investasi yang secara matematis lebih unggul. Iya, kuncinya nih sebenarnya ada di kondisi nyata yang mempengaruhi keputusan investor. Jadi meskipun secara teori sudah kita dapatkan nilai PV-nya dan nilainya itu tinggi, kita lihat, tapi dalam praktiknya ini sebenarnya masih banyak faktor yang bisa mengubah preferensi dari investor. Bener banget. Misalnya tuh kayak kondisi pertama tuh adalah tingkat bunga yang tinggi. Kalau suku bunga pasar tinggi, nilai uang di masa depan tuh jadi makin kecil karena kena faktor diskonto. Nah, ini tuh membuat arus kas yang besar di masa depan seperti pada investasi A jadi kurang bernilai sekarang. Sedangkan investasi B itu yang kasih arus kas stabil dari awal bisa jadi lebih diuntungkan. Iya, yang kedua juga soal jangka waktu investasi yang pendek. Kalau seorang investor yang cuma mau naruh uangnya dalam waktu singkat, dia nggak akan sempat nunggu pertumbuhan dari investasi A. Jadi pendapatan awal yang besar jadi jauh lebih penting. Di sini nih investasi B ini bisa kalah total PV-nya. Soalnya di investasi A, dia akan mendapatkan pertumbuhan yang sangat drastis dibanding investasi B yang stabil. Benar. Lalu yang ketiga juga ada faktor risiko jangka panjang. Di sini tuh investasi yang menghasilkan banyak uang di masa depan rentan terhadap risiko kayak inflasi, krisis ekonomi, atau perubahan teknologi. Jadi kalau proyeknya tiba-tiba nggak relevan lagi di masa depan, arus kasnya itu jadi nggak berguna. Di kondisi kayak gini, pendapatan awal lebih dihargai yang dimana lebih menguntungkan
menguntungkan dalam jangka panjang. Ya, betul banget tuh. Dan di keempat, yang terakhir, ada juga pertimbangan soal kebutuhan likuiditas. Jadi, nggak semua investor punya fleksibilitas untuk menunggu jangka waktunya. Kalau ada investor yang butuh uang cepat ya, misalnya kayak buat bayar utang atau modal usaha atau kebutuhan mendesak lainnya. Jadi, setiap investor itu berbeda-beda dalam melihat fleksibilitas dan menunggu waktu tepatnya untuk investasi. Jadi investasi yang memberikan hasil lebih besar di awal seperti investasi A atau investasi pertama yang punya pertumbuhannya di awal lebih baik itu lebih diuntungkan dibanding investasi yang jangka waktu panjang dan stabil, tetapi tiap investor mempunyai fleksibilitasnya yang nggak sama, jadi memang benar-benar diperlukan nih. Jadi kesimpulannya tuh walaupun secara matematis investasi A bisa terlihat lebih menguntungkan karena tumbuh eksponensial, dalam banyak kondisi dunia nyata, tingkat bunga tinggi, waktu investasi pendek, risiko jangka panjang, dan kebutuhan likuiditas, investasi B bisa jadi lebih unggul secara praktis. Ya, ini juga sekaligus menunjukkan bahwa penilaian investasi itu nggak bisa hanya dilihat dari perhitungan saja, tapi dari konteks dan kebutuhan investor secara menyeluruh. Oke, tadi setelah dibahas soal yang pada nomor 1 dan nomor 2, sekarang dengan saya Sebastian Paskadi Budiman dengan NIM 11241079 dan dengan rekan saya Veronica Tayla Putri dengan NIM 112410887 akan membahas pada nomor 3 yang memiliki judul investasi dengan jangka waktu tidak terbatas. Pada soal yang memiliki soal, jika suku bunga tahunan yang berlaku tetap sama seperti pada soal nomor 1, namun untuk jangka waktu yang tidak terbatas, investasi manakah yang lebih baik? Jadi untuk menghitung hasilnya investasi dengan jangka waktu tidak terbatas, kita akan menggunakan rumus present value sama dengan integral 0 ke tak hingga FT atau constant value dikali eksponensial pangkat negatif 0,05T dt dengan nilai T atau jangka waktu sebagai tak hingga, dan kita akan menggunakan metode integral 0 ke tak hingga di mana pada integral 0 ke tak hingga eksponensial pangkat A dikali T dt akan memiliki hasil pecahan 1 per A. Jadi pada soal investasi pertama yang memiliki nilai inisial yaitu modal awal investasi sebesar $1.000 dengan konstanta 3.000 dikali eksponensial pangkat 0,03T dolar per tahun dengan bunga konstan 0,05 atau 5% dan jangka waktu tak terbatas, kita akan menggunakan rumus tadi dengan present value 1 sama dengan integral 0 ke tak hingga 3000 dikali eksponensial pangkat negatif 0,02T dt. Jadi yang pertama kita akan keluarkan 3000 dari integral, dan dengan menggunakan rumus integral tadi kita akan mendapatkan hasil pecahan 1 per 0,02. Setelah pecahannya dibagi, kita akan menghasilkan hasil 50. Dan hasil dari present value pertama adalah 3.000 dikali 50 yang memiliki hasil 150.000. Dan dengan mengurangi hasil present value pertama dikurang NI, kita akan mendapatkan hasil 150.000 dikurang 1.000 dengan hasil 149.000. Jadi penghasilan investasi pertama dengan bunga 5% dan selama jangka waktu tak hingga akan memiliki hasil bersih sebesar $149.000. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang bagian investasi 2, di mana
Di sini nilai investasinya itu sebesar $4.000. Investasi ini menghasilkan pendapatan tetap sebesar $4.000 per tahun yang dituliskan jadi FI dalam kurung T dan dikenai tingkat bunga atau diskonto sebesar 5% yang di sini adalah R dan T-nya sama dengan tak hingga tahun. Nah, karena pendapatannya terus-menerus sampai tak terbatas, kita menghitung nilai sekarang dari seluruh aliran kas itu. Caranya adalah dengan mengalihkan pendapatan tahunan $4.000 dengan 1 dibagi tingkat diskonto, yaitu 1 dibagi 0,05. Hasilnya adalah $80.000. Lalu bagaimana cara kita menghasilkan $80.000 itu? Maka kita bisa memasukkan rumus yang tadi sudah dijelaskan di bagian awal saat penyebutan di bawahnya soal. Nah, di situ kita bisa memasukkan rumusnya, di mana rumusnya adalah percent value sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga dikali 4.000 eksponensial pangkat min 0,05T dikali DT. Lalu 4.000-nya bisa dikeluarkan sehingga yang diintegralkan adalah eksponensial pangkat min 0,05T DT. Nah, sehingga dihasilkan hasil integralnya adalah 1/0,05. Lalu kalikan 4.000 dengan 1/0,05. Yang hasilnya adalah $80.000 yang tadi saya sebutkan di bagian awal, bahwa hasilnya adalah $80.000. Selanjutnya, kita kurangi dengan nilai investasi awal, yaitu $4.000. Maka nilai bersih sekarang atau NPV 2 dari investasi kedua ini adalah $76.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil investasi kedua selama waktu tak terbatas dengan bunga 5% adalah $76.000. Sehingga dari pembahasan soal nomor 3 ini, di bagian rumus, lalu investasi 1 dan investasi 2 dapat disimpulkan bahwa dalam jangka waktu tidak terbatas, investasi A atau investasi 1 yang menghasilkan nilai bersih sekarang atau NPV $149.000 jauh lebih menguntungkan karena pendapatannya konstan tanpa henti, lebih bernilai dibanding pendapatan yang menurun eksponensial dari investasi B atau investasi 2, di mana nilai bersih sekarang atau NPV-nya adalah $76.000. Jadi investasi pertama menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Nah, sekian penyampaian pembahasan soal nomor 3 dari kami berdua. Maaf apabila ada salah kata. Dan kami tutup pembahasan soal bagian investasi ini dari kelompok ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.